Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama akan memperingati Sahabat Nahdlatul Ulama berdiri pada Selasa, 7 Februari 2023. Sebagai salah satu organisasi Islam tertua, NU memiliki sejarah yang panjang dan pengaruh kuat karena memiliki banyak pengikut di Indonesia. Nahdlatul Ulama sendiri pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926 silam. Hal yang mendasari terbentuknya organisasi Islam ini adalah banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama Islam di Indonesia. Selain itu, organisasi ini pun terbentuk atas nama kaum tradisionalis dalam menanggapi berbagai fenomena di dunia Islam yang ada di dalam maupun di luar negeri. Para pendiri Nahdlatul Ulama tidak mungkin ada hingga saat ini jika tidak memiliki orang-orang hebat sebagai pendirinya. Terdapat 3 orang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama ini. Ketiga orang tersebut adalah K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, dan K.H. Bisri Syansuri. K.H. Hashim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. K.H. Hashim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hashim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Jatar Syadik bin Muhammad Al-Bagir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pemimpin kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya Enam atau Lembu Peteng, yang berputra Karbet atau Jaka Tingkir. K.H. Abdul Wahab Chasbullah atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Wahab lahir di Jombang, 31 Maret 1888. Beliau merupakan putra pasangan K.H. Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, dengan Nyai Latifah. K.H. Abdul Wahab Chasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya IV dan bertemu dengan silsilah K.H. Hashim Asy'ari pada Kiai Abdus Salam bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sumbu bin Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir, bin Lembu Peteng, bin Brawijaya V. Pada tahun 1914, K.H. Abdul Wahab Chasbullah lah menikah dengan putri Kiai Musa yang bernama Maimunah. Sejak itu, ia tinggal bersama mertua di Kampung Kertopaten, Surabaya. Namun pernikahan dan membina rumah tangga ini tidak berlangsung lama. Istrinya meninggal sewaktu mereka berdua menjalankan ibadah haji pada 1921. Sepeninggal Maimunah, ia menikah lagi dengan Alawiyah, putri dari Kah Alwi Tamim. Dari perkawinan ini ia dikaruniai seorang putri bernama Hadijah yang kemudian menikah dengan Kiai Abdul Muin dari Bangil. Kemudian Hadijah meninggal tahun 1987. K.H. Bisri Syansuri. Ia merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambawel Ma'arif, atau lebih dikenal dengan Pondok Denanyar di Jombang, Jawa Timur. Di pondok pesantrennya itu, K.H. Bisri membuat gebrakan baru dengan membuka kelas khusus bagi siswa perempuan. Selain aktif di bidang keagamaan, K.H. Bisri juga terjun ke dunia politik dan dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang rancangan Undang-Undang RUU Perkawinan pada masa awal Orde Baru. K.H. Bisri Syansuri lahir di Desa Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 18 September 1886. Ayah dan ibunya bernama K.H. Syansuri dan Nyai Maria. Sejak kecil, K.H. Bisri belajar dengan para ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu. Salah satu guru semasa kecilnya adalah K.H. Abd Salam, ahli Al-Quran dan fikih yang membimbingnya belajar ilmu nahwu, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Ketika menginjak usia 15 tahun, K.H. Bisri mulai belajar kepada ulama dari luar daerahnya, di antaranya K.H. Kholil Kasingan Rembang, K.H. Syuaib Saranglasem, dan Syaihona Kholil Bangkalan, hingga akhirnya berkawan dengan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.
Setelah itu, KH Bisri belajar kepada KH Hasyim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng, salah satu pesantren terbesar di Jombang, selama 6 tahun. Pada 1912, KH Bisri melanjutkan pendidikan Islam ke Mekah bersama KH Abdul Wahab Hasbullah. Nah, itulah 3 tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang sekarang menapai usia 100 tahun. Semoga informasi ini menambah wawasan bagi kalian. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Adul Suka-Suka.